Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja yang perlu kalian siapkan dan bagaimana cara untuk traveling bagi kamu yang pemula atau pertama kali untuk traveling ke luar negeri, dan prosesnya seperti apa pada saat kalian sudah sampai di negara tujuan. Buat kamu yang pertama kali traveling ke luar negeri, langsung aja kita cek. Oke guys, untuk tips yang pertama adalah kalian wajib untuk mempersiapkan tiket kalian jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Jadi saya sarankan juga kamu untuk membeli tiket pulang terlebih dahulu sebelum kalian berangkat ya. Karena kalian akan melewati imigrasi, dan pada saat kalian melewati imigrasi biasanya petugas akan menanyakan apakah kamu sudah ada tiket pulang. Dan apabila kalian belum ada tiket pulang, itu biasanya kalian agak dipersulit. Jadi daripada kalian disarankan untuk membeli tiket pada saat kalian udah di airport, pasti harganya akan mahal banget kan. Jadi aku sarankan kamu untuk membeli tiket pulang terlebih dahulu agar kalian nanti tidak ribet ya pada saat kalian sudah di airport. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah kalian harus menyiapkan paspor. Nah, jadi sebelum kalian berangkat ke luar negeri, kalian ke negara manapun, kalian itu membutuhkan paspor. Jadi apabila teman-teman belum mempunyai paspor, kalian langsung aja untuk membuat paspor terlebih dahulu. Kalian bisa mengapply melalui aplikasi M-Paspor, dan setelah itu kalian akan langsung aja datang ke imigrasi untuk melakukan sesi interview. Jadi jangan lupa kalian daftar online terlebih dahulu agar nanti kalian tidak ribet pada saat kalian sudah sampai di imigrasi. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, kalian sebelum berangkat kalian cek dulu kalian mau ke negara mana, dan kalian cek untuk persyaratan masuk di negara tersebut bagi warga negara Indonesia apakah membutuhkan visa atau tidak. Jadi kamu cek dulu negara tersebut membutuhkan visa atau enggak. Misalnya kan kalau misalnya kalian mau ke Europe, mau ke Australia, atau mau ke USA, atau ke beberapa negara lainnya tuh kadang kalian disarankan untuk mengapply visa terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya negara Asia kan hanya paspor ya biasanya, walaupun ada juga negara-negara yang membutuhkan visa on arrival. Kalau visa on arrival itu kan visa yang kalian dapatkan pada saat kalian sudah sampai di airport. Jadi sebelum kalian ke luar negeri, kalian baca dulu baik-baik apa saja berkas-berkas yang disarankan untuk masuk ke negara tersebut. Contohnya adalah negara Singapura kan itu masih membutuhkan Singapore Arrival Card. Jadi kalian baca dulu semua persyaratan untuk masuk di negara tersebut. Nah, di video-video aku sebelumnya juga aku sudah sempat membuat video-video untuk masuk di negara ini, syaratnya apa saja, dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Jadi kalian bisa cek di video-video aku sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah keuangan. Sebelum kalian ke luar negeri, kalian siapkan dulu uang yang akan kalian gunakan di luar negeri ya. Jadi kalau di luar negeri kan rupiah itu tidak bisa digunakan. Jadi kalian kalau bisa menukar uang kalian terlebih dahulu di Indonesia. Misalnya kalian mau ke Singapura, kalian tukar dulu dalam Singapura dolar. Atau mau ke Thailand, kalian tukar dulu ke dalam mata uang Thai baht, kayak gitu. Kalau bisa sih saya sarankan kalian tukar di Indo ya, karena kalian apabila kalian tukar di airport itu bakal mahal banget. Kalau misalnya kalian malas untuk tukar-tukar, bisa kok pakai ATM kalian yang sudah ada logo visanya. Itu bisa dipakai di luar negeri, tapi bakal kena cas, dan casnya itu bakal lumayan ya. Selanjutnya yang kelima adalah asuransi. Apabila kamu mau ke luar negeri, kalian cek dulu di negara tersebut apakah mengharuskan kamu untuk mengapply asuransi atau tidak. Jadi ada beberapa negara yang mengharuskan kamu untuk membeli asuransi. Contohnya adalah ke negara Europe, Australia, USA, dan beberapa negara lainnya yang membutuhkan visa. Itu juga mengharuskan kalian untuk membeli asuransi.
Nah, kalau misalnya kalian belum punya asuransi, kalian bisa masuk di link deskripsi video aku. Di situ udah ada untuk asuransi yang gampang banget untuk kalian apply, dan 3-5 menit itu udah langsung jadi. Kemudian selanjutnya yang harus kalian siapkan adalah berkas yang tadi kalian sudah siapkan. Kalau bisa kalian fotokopi atau kalian foto ya di handphone kalian, di scan. Jadi itu hanya untuk berjaga-jaga apabila teman-teman kehilangan paspor atau dokumen kalian hilang. Jadi kalian masih ada backup gitu loh. Jadi kayak biar lebih gampang untuk diurus. Kemudian selanjutnya adalah apabila dokumen kalian udah jadi dan misalnya ini udah waktunya nih, misalnya udah hari H untuk bepergian ke luar negeri, hal yang perlu kalian perhatikan selanjutnya adalah kalian harus datang lebih awal di airport 2-3 jam sebelum keberangkatan kalian. Nah, apabila kalian memiliki bagasi, saya sarankan untuk datang minimal 3 jam sebelum keberangkatan kalian. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada bagasi, kalian bisa datang minimal 2 jam atau 2,5 jam sebelum keberangkatan kalian. Jadi ini untuk menghindari apabila di bagian check-in itu agak sibuk ya. Jadi biar kalian itu tidak terburu-buru dan biar kalian juga punya waktu untuk jalan-jalan di airport kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah hindari membawa botol yang cairannya berisi di atas 100 ml. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa sabun cuci muka atau parfum atau apapun yang di atas 100 ml, kalian masukkan di dalam bagasi kalian. Jangan dinaikkan di atas kabin ya. Pokoknya kalau misalnya kalian punya cairan yang berisi di atas 100 ml, saya sarankan kalian taruh di dalam bagasi kalian. Kecuali untuk ibu-ibu yang punya bayi, itu biasanya bisa untuk membawa air hangat gitu ya. Tapi biasanya ada batasan juga. Selanjutnya pada saat setelah kalian melewati bagian check-in, kalian akan melewati bagian imigrasi. Pada saat kalian melewati imigrasi, kalian akan disarankan untuk menunjukkan paspor kalian, dan setelah itu kalian akan ditanya-tanya mengenai tujuan kalian ke negara tersebut apa, kalian sama siapa, kemudian kapan kamu akan kembali ke Indonesia. Kemudian saya sarankan untuk kamu juga kalau bisa sebelum berangkat kalian siapkan hotel kalian terlebih dahulu. Kalian bakal stay di hotel mana, rumah teman atau di mana. Jadi selama dokumen kalian penting di bagian imigrasi itu tidak akan ada masalah. Yang pertama adalah tiket pulang, penginapan, kemudian paspor. Yang paling sering ditanyakan itu adalah yang ketiga itu. Jadi jangan takut, kalian nggak perlu khawatir ya. Kemudian selanjutnya adalah kenakan pakaian yang nyaman. Jadi sebenarnya untuk naik pesawat itu tidak ada syarat untuk kayak kalian harus pakai baju ini, tidak ada syarat. Tapi saya hanya menyarankan agar kalian tuh pakai baju yang senyaman mungkin. Karena apabila kalian melakukan long flight, misalnya kalian ke Europe atau ke USA atau kemana yang kayak butuh berjam-jam, itu kan kayak sayang banget nih kalau misalnya kalian pakai jeans yang ketat banget atau kalian pakai high heels. Itu kan kayak capek, terus nanti kalian pegal-pegal kayak gitu. Jadi biar kalian nyaman aja di atas pesawat. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kalian harus mendengarkan semua instruksi dari awak kabin alias pramugari. Apapun yang mereka sarankan itu kalian lakukan. Contohnya kayak pasang sabuk pengaman, disarankan untuk pakai masker, apapun itu kalau bisa kalian ikuti. Ini tuh mereka juga sarankan untuk keselamatan kamu ya kan, bukan buat siapa-siapa tapi ini untuk keselamatan kita sendiri of course. Kemudian kalau misalnya kalian sudah sampai di negara tujuan, kalian mau ngapain? Oke, yang pertama adalah kalian turun sesuai dengan urutan kamu. Kalau bisa dibiasakan untuk antri. Kemudian selanjutnya adalah pada saat kalian sudah keluar, kalian mengikuti petunjuk atau kalian mengikuti sign yang ada tulisannya arrival, jangan yang transit ya. Kalau kalian tidak transit, ikutin yang ada tulisan arrival.
Kemudian setelah itu nanti kalian akan sampai di bagian imigrasi. Nah, pada saat kalian di imigrasi, prosesnya sama kayak di Indo, kalian memperlihatkan paspor kalian. Kemudian setelah itu kalian akan ditanya-tanya ngapain ke negara ini, berapa lama, kalian akan stay di mana. Jadi that's why kayak penting banget untuk punya tiket pulang karena akan ditanyain 2 kali. Nah, walaupun kalian tidak ditanya di Indonesia, biasanya di luar negeri akan ditanya. Oke, jadi setelah kalian melewati imigrasi, kalian langsung aja ke bagian pengambilan bagasi. Setelah kalian mengambil bagasi kalian keluar. Di situ akan ada counter-counter biasanya untuk pembelian kartu, penukaran uang, kemudian nanti akan ada counter juga untuk transport. Kalian mau kemana, biasanya akan ada counter. Tetapi apabila tidak ada counter, kalian bisa order untuk Grab atau transportasi apapun yang mereka gunakan di negara tersebut ya. Jadi itu saja sih guys, hal-hal yang perlu kalian perhatikan apabila kalian mau ke luar negeri, khusus buat kamu yang pemula. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah, nanti saya akan bantu untuk jawab satu persatu. Thank you so much udah nonton video aku, semoga video ini membantu buat kamu yang mau traveling ke luar negeri. Thank you so much and see you guys on next video. Bye bye.